Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jus'aini Asrianti, NIM 220221062, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Pada video ini saya akan mempresentasikan materi saya tentang manusia dan kehidupan, tugas AIK 1, dosen pengampu Ibu Mukrimah SPDI MPDI. Dalam pembahasan manusia dan kehidupan, ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu perjalanan hidup manusia dari alam ruh hingga akhirat. Kemudian yang kedua, ragam orientasi hidup manusia. Yang ketiga, tujuan dan fungsi penciptaan manusia. Dan yang keempat adalah hidup sukses dalam pandangan Islam. Dalam kehidupan manusia ada 6 alam. Yang pertama itu alam ruh atau alam arwah. Terdapat pada Quran surah Al-A'raf ayat 172. Alam yang kedua yaitu alam rahim. Terdapat pada Quran surah As-Sajdah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma zawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus syam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun, yang artinya kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Alam yang ketiga yaitu alam dunia. Alam yang keempat adalah alam barzakh atau alam kubur. Terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 78. Alam yang kelima yaitu alam akhirat atau kiamat. Terdapat pada Quran surah As-Zumar ayat 68, yang artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusannya masing-masing. Pada alam yang keenam yaitu setelah hari akhir, yaitu hari penghisaban atau hari pembalasan. Hari penghisaban terdapat pada Quran surah Al-Insyiqaq ayat 7 dan 12. Pada materi poin kedua tentang ragam orientasi hidup manusia. Pada materi saya terdapat 3 golongannya, yaitu kelompok yang menganggap bahwa kehidupan dunia, soal hidup atau hidup manusia hanya satu kali, tidak ada kehidupan setelah kematian. Dan terdapat pada Quran surah Al-Jasiyat ayat 24. Kemudian yang kedua, kelompok yang menjadikan abdu dunia. Mereka mengejar kehidupan dan kebahagiaan material atau materi dunia, namun lalai tentang bekal kehidupan akhirat. Terdapat pada Quran surah Hud ayat 15 dan 16 dan Quran surah Al-Nisa ayat 1-4. Yang ketiga, kelompok yang mengintegrasikan antara kehidupan dunia dan akhirat yang seimbang. Terdapat pada Quran surah Al-An'am ayat 32. Poin ketiga tentang tujuan dan fungsi penciptaan manusia. Tujuan dan fungsi penciptaan manusia yang pertama yaitu pengabdian atau beribadah kepada Allah. Terdapat pada Quran surah As-Sariyah ayat 56. Yang kedua, untuk menjadi khalifah di bumi. Terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 31.
Yang ketiga, untuk menyeru kepada kebenaran atau kebaikan dan mencegah perbuatan mungkar. Quran Surah Al-Imran ayat 110. Yang keempat, ridho Allah harus menjadi tujuan manusia atau beribadah. Terdapat pada Quran Surah At-Taubah ayat 100. Dan untuk poin keempat, hidup sukses dalam pandangan Islam. Quran Surah Al-Mu'min ayat 1-5 menjelaskan beberapa karakter orang-orang yang beruntung atau sukses dalam atau yang pertama yaitu beriman, yang kedua yaitu khusyuk, yang ketiga menjauh dari hal yang tidak berguna, yang keempat menunaikan zakat, yang kelima menjaga kemaluan, yang keenam memelihara amanah dan janji, yang ketujuh menjaga sholatnya. Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya memberikan penjelasan yang lebih luas. Yang pertama, membenarkan Allah dan apa yang diturunkan kepada Rasulnya, baik berupa tauhid, kenabian, dan hari kebangkitan, hari pembalasan. Yang kedua, khusyuk, orang yang merasa rendah dan hina di hadapan Allah serta takut kepadanya. Yang ketiga, menjauhi hal yang tidak berguna atau mu'ridun. Kemudian yang keempat, orang yang mengeluarkan zakat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian yang kelima, menjaga kemaluan, hafizun li farujihim. Yang keenam, menjaga amanat dan janji baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Kemudian yang ketujuh yaitu menjaga sholatnya. Itu saja materi atau pembahasan yang dapat saya sampaikan pada video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam penyampaian materi ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.